Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Vanessa. Iya, Rehan Vanessa. Semoga teman-teman kita yang tidak masuk, tidak hadir, bisa ke sekolah lagi, bisa cepat pulih, cepat sehat kembali, bergabung dengan kita ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba berdiri dulu. Iya, sudah rapi belum bajunya? Hari ini udah ya? Coba. Iya, udah rapi. Nah, kemarin tuh tanggal berapa? Tanggal 10 hari apa? Hari Hari Pahlawan. Nah, untuk mengenang jasa para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Vanessa. Iya, Rehan Vanessa. Semoga teman-teman kita yang tidak masuk, tidak hadir, bisa ke sekolah lagi, bisa cepat pulih, cepat sehat kembali, bergabung dengan kita ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba berdiri dulu. Iya, sudah rapi belum bajunya? Hari ini udah ya? Udah. Iya, udah rapi. Nah, kemarin tuh tanggal berapa? Tanggal 10 hari apa? Hari Hari Pahlawan. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan, kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagu Gugur Bunga. Yuk. Harum semerbak
Iya, selamat duduk kembali. Sedih ya kalau lagu gugur bunga lebih sedih. Jadi pengen nangis. Nah, untuk mendoakan jasa-jasa para pahlawan kita, arwahnya, kita berdoa Al-Fatihah sambil kita baca doa mau belajar. Yang pimpin doa siapa? Firman ya? Silakan Firman. Semuanya siap. Siap. Sudah siap. Siap. Siap berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita mau belajar apa ya hari ini? Tema? Tema apa? Sebelum tema nih, ada yang tahu nggak pahlawan yang kamu ketahui? Coba saya sebutkan. Febrian, tahu nggak pahlawan yang kamu tahu? Siapa? Insinyur Soekarno. Siapa lagi yang kamu tahu? Siapa lagi? Tomo. Ada juga Jenderal Sudirman. Ya, kamu harus tahu sejarahnya bangsa Indonesia gimana bisa merdeka. Makanya kamu nanti bisa mencintai bangsa pahlawan. Kemerdekaan Indonesia itu tidak datang dengan mudah, lebih sulit ya. Udah pernah? Udah. Terus kira-kira profesi apa sih, pekerjaan apa sih kalau yang menangkap ikan? Nelayan ya? Nelayan profesinya apa, pekerjaannya? Mencari ikan. Nah, kita subtema tema 4 ini mengenai berbagai pekerjaan. Nah, kita lihat nih cara menangkap ikan. Nelayan pakai apa? Pakai jaring ya. Ini jaring atau jala. Ini ada gambar nelayan sedang menangkap ikan. Lihat perahunya. Nih perahunya namanya apa? Kita mau pelajari itu tentang pekerjaan nelayan, terutama ya di laut biasanya. Kalau nelayan kebanyakan emang di laut ya menangkap ikan. Nah, terus kita mau belajar apa sih hari ini? Hari ini kita mau belajarnya tentang
berbagai jenis pekerjaan. Tujuan pembelajarannya menganalisis unsur intrinsik cerita nelayan ingkar janji. Yang kedua, menyimak video nelayan tradisional dan nelayan modern dalam menangkap ikan. Terus nanti kita mau mengisi diagram PEM. Yang ketiga, kita mengidentifikasi jenis pekerjaan pada kegiatan ekonomi. Apa saja itu? Nanti kita cari tahu ya. Nah, kayaknya masih pada lemas nih. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Tepuk semangatnya lagi yang lebih keras. Ayo, tepuk semangat. Iya, pinter, cakep deh Ibu. Nah gitu dong, keluarkan energinya buat belajar ya, biar lebih semangat lagi. Oke. Nah, tadi kita mau bahas tentang nelayan. Materinya kita mau belajar bahasa Indonesia, unsur intrinsik, karya sastra. Terus kalau yang IPA, teknologi dalam menangkap ikan. Kalau yang IPS-nya, kegiatan ekonomi. Manfaatnya apa Bu? Manfaatnya jadi kita mengetahui apa saja sih unsur intrinsik yang terdapat pada dongeng. Tahu nggak dongeng? Udah pernah dengar belum dongeng? Udah pernah dengar belum? Udah pernah diceritain dongeng belum? Kan suka ayam si kancil itu ada kan? Ya, cerita si kancil. Nah, itu dongeng kayak gitu juga. Terus ini mengambil hikmah pada amanah sebuah cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu nanti ada pesan atau nilai. Nah, yang ketiga mengetahui kegiatan ekonomi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, kita mau melihat video dulu mengenai unsur intrinsik cerita. Kalian simak dulu ya. Bentar. Kita akan belajar mengenai unsur intrinsik sebuah cerita. Apakah kalian tahu apa itu unsur intrinsik cerita? Simak video ini ya. Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun yang membangun sebuah cerita dari dalam. Unsur intrinsik sebuah cerita yang perlu kita ketahui adalah 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Penokohan, 4. Latar. Alur maju. Alur maju adalah sebuah cerita yang dikisahkan dari awal hingga ke akhir cerita. Misalkan ada sebuah cerita seorang anak yang dimulai dari ia masih kecil hingga menjadi dewasa. Alur mundur. Sebuah cerita dikatakan memiliki alur mundur apabila cerita tersebut dikisahkan dari akhir cerita menuju kilas balik ke awal cerita. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan mengapa akhir cerita itu dapat terjadi. Misalkan ada sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang menjadi gelandangan. Lalu dikisahkan ia bercerita tentang masa mudanya. Sehingga kita mengetahui kisah hidupnya, mengapa ia bisa menjadi seorang gelandangan. Alur campuran. Sebuah cerita dikatakan memiliki alur campuran
apabila cerita tersebut dimulai dari puncak masalah, kemudian dilanjutkan mengisahkan pada tahap awal masalah, dan setelah itu kembali lagi menceritakan tahap puncak masalah hingga ke penyelesaian masalah. Misalkan seorang ayah menceritakan apa saja pekerjaan yang telah ia lakukan sekarang. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita tersebut. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama. 2. Orang pertama sebagai pelaku sampingan. 3. Orang ketiga serba tahu. Dan 4. Orang ketiga sebagai pengamat. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Di sini, pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku utama, dan ketiga sebagai pengamat. Di sini, pengarang juga menempatkan diri sebagai orang di luar cerita. Namun, bedanya fisik yang terdapat dalam sebuah cerita. Udah pernah baca cerita belum? Udah. Siapa yang udah pernah? Ayo maju. Nah, ini dari siapa Bella? Bella, pernah baca cerita apa? Jadi saya. Baca apa? Kancil. Udah kancil. Terus tadi siapa lagi? Ada yang udah pernah baca cerita? Siapa lagi? Siapa? Baca cerita apa? Oke, salju. Oh iya, itu juga cerita dongeng ya, tapi berasal dari luar Indonesia atau negara barat. Ada lagi? Ada yang udah baca cerita? Jawaban? Baca cerita apa? Hah? Apa? Apa? Judulnya? Lupa. Tentang apa ceritanya? Kalau yang pernah baca cerita Sangkuriang, udah pernah belum? Ada yang udah pernah? Wina udah pernah? Win? Udah pernah? Cerita apa Wina? Sangkuriang, apa lagi Wina? Semut yang pernah mengejek kupu-kupu. Iya, itu salah satu cerita dongeng. Di Indonesia banyak sekali cerita dongeng atau cerita rakyat, ya. Salah satunya itu biasanya sih kalau di televisi suka ada tuh Timun Emas. Pernah nonton nggak? Timun Emas. Itu juga cerita dongeng. Dan katanya Timun Emas tuh anaknya lahir dari sebuah timun ya. Timun dikasih sama raksasa, nanti raksasanya minta timun itu. Terus apa lagi? Kalau Danau Toba udah tahu belum? Udah pernah tahu? Kalau kita kan daerah Jawa Barat ya. Kalau daerah Jawa Barat biasanya ceritanya Sangkuriang, terus Tangkuban Perahu. Udah pernah kan ke Tangkuban Perahu? Udah belum? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu kalau kata orang Sunda mah perahunya nangkuk atau terbalik karena ditendang oleh Sangkuriang. Sendiri karena ibunya itu sudah dikasih kekuatan sama dewa. Jadi ibunya awet muda, padahal si Sangkuriang udah besar. Terus tadinya katanya si Sangkuriang itu nembak, pokoknya nggak tahu nembak apa mematikan ayahnya yang seekor anjing. Ternyata itu ayahnya namanya si Tuma. Itu ada ceritanya namanya. Kalau lebih seru kamu baca aja. Ada satu Banggertit ya. Satu Banggertit kalau kamu pernah ke daerah situ Banggertit
Ya, ceritanya dari Ngintip katanya. Kalau dari cerita akhirnya, ya Ngintip yang pikir, akhirnya terus ada kakek-kakek tuh, kakek-kakeknya tuh kayak mengumpuk itu terus akhirnya keluar air dari tongkatnya lama-lama menjadi sebuah situ. Itu tahu situ? Itu dah. Danau itu salah satu cerita yang ada di Indonesia. Ya. Nah sekarang ibu mau kalian berkelompok dulu. Oke. Tapi kelompoknya seperti biasa. Berhitung ya. 1, 2, 3. satu, 8. Iya pas 8. Oke ya. Perhatikan baik-baik ya. Berarti pasti 5. Apa lagi? Oh, pintar. Apa lagi? Amanat. Sudut pandang udah 4. Terus berapa lagi? Ada tokoh amanat. Latar. Terus alur. Terus apa lagi? Satu lagi. Udah. Penokok. Nah, tadi sudah kita belajar ada 7. Nah, tokoh juga ada sifat-sifatnya. Kalau sifat apa sih, Bu? Berarti ada sifat baik, ada sifat yang jahat. Nah, di sinetron tuh kalau yang jahat disebutnya protagonis. Ya. Pemain yang jahat saya sebutnya protagonis. Kalau yang baik, protagonis. Sekali maaf. Kalau protagonis yang baik, kalau antagonis yang jahat. Ya. Oke. Nah, sudah bergabung dengan kelompoknya. Terus kalian ingat kelompok berapa ya? Haji amanat itu apa sih? Amanat apa? Nilai cerita yang terkandung dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita. Nilai-nilai kehidupan apa, Bu? Nah, sekarang kalian perhatikan dulu ya. Ini ada cerita tentang nelayan yang ingkar janji. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan semuanya? Silakan dibaca dulu ya, bareng-bareng semuanya. Nanti Ibu kasih apa ini? Yang benar jangan lihat belakang. Ini tentang nelayan. Udah bacanya? Nah, ini lanjutannya ya. Kau tak akan membocorkan semua ini jika kau sampai membocorkannya. Nelayan saat tiba di rumahnya yang kecil sudah berubah menjadi sangat besar. Istri dan anaknya pun menggunakan baju yang sangat indah. Apa yang terjadi suamiku? Kau pasti telah melakukan sesuatu. Jadi gawat kita
berubah menjadi sangat indah. Hanya istri nelayan berubah. Kau harusnya berjanji tidak akan menceritakan semua ini kepada siapapun. Pintar nelayan. Nelayan pun menceritakan semuanya. Istri nelayan mengangguk mengerti. Ia berjanji tidak akan menceritakan kisah itu kepada siapapun. Ya, ini terakhir. Silakan. Ditulis kelompok berapa dan namanya siapa aja ya. Sudah taruh dulu taruh. Silakan. Nah, yang nomor 1 itu ceritanya dari nelayan yang tadi ya, yang udah kalian baca. Tulis soalnya, sebutkan kelompok dan namanya ya. Kelompoknya di pojok kanan atas, pojok kanan atas ya. Duduknya yang rapi. Duduk. Tadi pokoknya siapa aja. Duduknya yang rapi dulu. Tokohnya siapa aja? Tadi kita udah dibaca tuh. Ayo bekerja sama dengan temannya ya. Amanah itu yang ada pada cerita. Nilainya. Kita tuh suruh ngapain sih dari kejadian? Amanatnya jangan melawan orang tua karena dia sudah durhaka tidak mengakui ibunya. Nah, kalau amanat dari cerita nelayan ingkar janji ini apa? Itu amanatnya. Dari judulnya aja nelayan ingkar janji. Kira-kira amanatnya apa sih? Kalau mengingkari janji itu apa? Nomor 1 dan 2 aja dulu ya. Nanti ada lagi selanjutnya. Ini khusus nomor 1 dan nomor 2 aja. Yang lain jangan diisi dulu. Waktunya sampai ke angka 11 ya. Paling lama. Ini kan hanya 2 soal. Ya. Oke. Atau sudah 2 angka. Nah, kalau cara cetak nelayan ingkar janji ini amanatnya apa? Tokohnya itu gampang ya. Kalau di cerita Upin Ipin, tokohnya ya Upin Ipin. Kalau cerita yang lain siapa? Nelayan. Nelayan itu ada lagi yang lain. Ayo, 5 menit lagi ya.
Terus saat memamerkan harta, hendaknya ia tak sengaja menceritakan semuanya. Alhasil, semua tetangganya mengetahui rahasia kekayaan nelayan. Si nelayan kayaknya itu karena siapa? Karena ikan ya. Ikan ajaib. Keajaiban kembali terjadi. Semua kekayaan nelayan sirna seketika. Nah, kekayaannya hilang karena apa? Iya, karena tahu kasih tahu berarti si nelayannya udah bohong, sudah ingkar janji. Nah, keajaiban kembali terjadi. Semua kekayaan nelayan sirna seketika. Kini ia kembali menjadi nelayan yang sangat miskin. Terus istri nelayan hanya bisa menyesal, tapi penyesalan tidak ada gunanya. Seharusnya nelayan menjaga janjinya agar kekayaannya tetap terjaga. Sekarang karena mengingkari janji, ia pun kehilangan semuanya. Karena mengingkari janji, apakah kita kalau misalkan sudah berjanji sama teman atau sama orang tua harus ditepati ya? Harus. Nah, itu salah satu amanatnya juga besar. Terus apa lagi? Kalau mau jadi kaya harus Sejak dua. ya, itu juga salah satu amanatnya. Kalau mental apa ya? Yuk, yang balik lagi yuk. Katanya kan Nah, yuk, ayo. Oke, masuk. Udah ya. Kelompok mana? Ini udah ya. Oh, yang ini ya. Udah belum? Ayolah. 7 udah, 8. Udah. Oke. Amanat yang terkandung dalam cerita. Kita akan mencari tahu amanatnya apa. Nabi, nelayannya sudah, kan dari judulnya juga kelihatan. Ada. Dari mana sih Bu ikat janjinya tadi? Dia sudah berjanji dengan Can, jadi kekayaannya sirna lagi, jadi miskin lagi nelayannya. Kita maksudnya tidak boleh berbohong kalau udah dikasih amanat tuh. Siapa yang suka bohong? Kalau sering bohong nanti nggak dipercaya loh sama orang. Jadi tidak bisa dipercaya orang. Ayo, udah ya? Ayo, becek.
Video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. 1. Teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Yang pertama, jala atau jaring, terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kedua, alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat, tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Teknologi yang kedua yaitu teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern. Pertama, radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Perhatikan dulu Yang ya. kedua, pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Ketiga, racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Selanjutnya, bom. Merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap yang masih sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi yaitu pertama, teknologi tradisional. Dampak positif dari teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Kemudian, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Selanjutnya, dampak positif dari teknologi modern. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif penggunaan teknologi. Dampak negatif penggunaan teknologi tradisional. Hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan masih sederhana. Dampak negatif dari teknologi modern yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya, penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan, bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Penggunaan teknologi yang dilarang penggunaannya yaitu pukat harimau. Akibat penggunaan pukat harimau,
Kukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tiga, tidak menggunakan kukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Menurutmu, bagaimana cara nelayan menangkap ikan agar keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga? Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Tiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan. Dan yang kelima, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Menghemat air saat mencuci. Contoh yang berikutnya, hemat saat menggunakan kertas. Ayo sebutkan apa saja dampak yang terjadi jika kita melakukan pemborosan kertas. Bagaimana cara menghemat kertas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, baik. Sudah tahu ya perbedaannya nelayan tradisional dan modern. Nah, carilah jawaban pada diagram Venn-nya. Kamu diisi. Ini ada jawabannya nanti. Salah satunya ada yang perbedaan dan persamaan. Cari yang ada di sini. Boleh skip di diagram Venn. Kalau yang di tengah-tengah itu persamaannya ya. Yang ada di tengah-tengah itu sedikit. Ini di tengah-tengah sini nih. Ini juga sih di sini. Ini tuh persamaannya. Ini yang ini nih. Halo? Yang ini nih tengah-tengah nih. Ya. Oke? Ayo, mari kerjakan. Persamaannya apa? Ini kalau bermesin kira-kira nelayan tradisional atau modern? Apa yang bermesin? Sampah jaring, ikan, ada radar. Ada yang isi ada persamaannya juga ya tengah-tengahnya. Carilah jawabannya. Ayo, yang temannya yang nggak nulis lihat ke depan ke dulu. Yang lingkaran yang ada diagram Venn. Ya, ini. Mau bertanya apa ini? Itu persamaannya. Cari persamaannya apa? Kalau nggak ada, aku boleh tambahin. Boleh ditambahin juga. Ya. Misalkan ada yang kurang, boleh kamu tambahin. Itu persamaannya. Mau dikalian perbedaannya juga nanti di sini modern, tradisional dan modern. Tadi sudah dijelaskan nelayan tradisional dan nelayan modern. Cerita lagi masih ada persamaannya.
Kalau tradisional sama modern. Kalau bukan Halimo itu yang kayak bentuk tema yang ada gambar garingnya. Sudah selesai? Sudah? Dua menit lagi. Sudah? Saya ya. Baiklah. Nah, hari ini kita belajar itu tentang nelayan, cara menangkap ikan, ya. Bagaimana cara nelayan menangkap ikan, terus tadi cerita tentang nelayan juga. Satu lagi setelah ini nih, kita mau mengetahui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa sih? Coba, yang bawahnya yang C, ada yang C? C ada C? C-nya apa? Judulnya yang C apa? Kegiatan ekonomi. Ya, kalau di buku tema halaman berapa? 55 ya? 55, mana dia lebih gede gambarnya. Mana ya? Halaman 56. Nah, kegiatan ekonomi tadi kan nelayannya udah menangkap ikan. Kamu udah tahu tuh cara menangkap ikannya, ada yang tradisional, ada yang modern. Sekarang kita mau belajar kegiatan ekonominya. Si nelayan menangkap ikan, terus ikannya dijual ke pedagang, pengepul ya, dijual pengepul, terus didistribusikan, diangkut nih, diangkut pakai mobil. Ada? Nah, ini nanti ada sampai di pasar. Pasar, kalau di pasar yang menjual ikannya siapa ini? Ibu-ibu apa pedagang. Terus dilanjutin sama dimasak atau dimakan, ini dibeli ya, dibeli buat makan. Nah, akhirnya sampai sama kamu buat makan siang pakai ikan. Nah, kita mau belajar ekonomi, kegiatan ekonomi, terutama pada nelayan. Ya, tadi kan nelayannya udah tahu nih cara menangkap ikan. Dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberikan pemahaman yang Perhatikan ya. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan Kegiatan konsumsi. menghasilkan atau menambah nilai guna
dari barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Produsen. Petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi, toko membeli beras, Pasar juga bisa, yang ada pedagangnya. konsumen. Selanjutnya kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi, kita membeli beras dari toko untuk kita konsumsi atau kita makan. Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi atau mewujudkan kebutuhannya. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan barang maupun kebutuhan jasa. Cara memenuhi kebutuhan berupa barang maupun jasa adalah dengan melakukan pekerjaan. Pekerjaan juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan ada yang menghasilkan barang sama menghasilkan jasa. Dan nantinya dapat digunakan oleh orang lain atau konsumen. Contohnya, petani menghasilkan hasil bumi seperti jagung, padi, buah, hingga sayuran. Contoh yang lain, ada perajin menghasilkan berbagai barang kerajinan seperti tembikar, lukisan, dan juga patung. Kemudian pembuat kue atau makanan. Ini menghasilkan berbagai jenis kue dan makanan. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, hasil dari jenis pekerjaan ini tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh orang yang menggunakan jasa. Contohnya, sopir yang mengantar penumpang. Kemudian, guru yang mengajar dan membuat muridnya bertambah ilmu. Contoh yang lain juga tenaga kesehatan yang memeriksa pasien dan lain sebagainya. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ya, gambar kegiatan ekonomi. Pada gambar terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi, ya, kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa, itu ditunjukkan pada nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1, nelayan menangkap ikan, berarti menghasilkan ikan. Kemudian, nomor 5, ibu menggoreng ikan. Ini menambah nilai guna ikan, menambah nilai guna barang. Berikutnya kegiatan distribusi, itu ditunjukkan pada gambar nomor 2. Pengepul ikan membeli ikan dari nelayan untuk dijual kepada pedagang eceran. Lalu juga ditunjukkan pada gambar nomor 3. Mengangkut ikan dari pengepul ke pedagang eceran. Yang selanjutnya, di gambar nomor 4 juga masih kegiatan distribusi, yaitu pedagang eceran menjual ikan ke ibu. Untuk kegiatan konsumsi, itu ditunjukkan pada gambar nomor 6. Kalau konsumsi gimana? Ikan goreng. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pada gambar tersebut yaitu ada nelayan. Nelayan ini menghasilkan ikan, berarti menghasilkan barang. Kemudian, pedagang ikan.
memperoleh untung dari penjualan ikan. Ini menghasilkan jasa. Tukang angkut barang, ini mendapatkan upah pengangkutan. Ini juga menghasilkan jasa. Penjual ikan eceran, ini memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Ini juga menghasilkan jasa. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kata mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga Kalian sudah bisa mengisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ekonominya apa aja tadi yang ada di gambar? Ya. Kegiatan ekonominya, iya. Jawabnya bareng-bareng ya. Ini apa? Kegiatan ekonomi. Ayo. Kalian dengarkan lagi kegiatan ekonomi apa sih tadi? Kegiatan ekonomi. Ya. Ayo Vicky. Kawan-kawan. Ya, tadi kan udah ada ya, udah disebutkan kegiatan ekonomi. Ada. Yang pertama kan gambarnya gambar nelayan. Kalau gambar nelayan menghasilkan ikan atau disebutnya produksi. Habis produksi apa lagi kegiatan ekonominya? Yo, sampai ke angka 6 ya, kita jawab bareng-bareng. Ayo kerjasama dengan temannya.
Ayo. Yang A. Nomor 1. Sebutkan tokoh pada cerita nelayan ikan gede. Ya. Jawabannya istri, anak, ikan, dan nelayan. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak jawabannya? Ini gak diisi. Benar. Ini gak diisi. Benar nggak jawabannya? Betul. Ada nelayan, terus istri nelayan, terus ikan sama Ini gak diisi. anak. Lanjut Nabila. Kedua, apa amanat yang terkandung pada cerita? Jawabannya muncikari janji tidak memberitahu kepada orang-orang. Ini isi kerut. Memberitahu katanya kepada orang. Mengingkari kan? Siapa yang sudah mengingkari janji? Siapa yang mengingkari janji? Ya. Serius. Yang tradisional modern, nelayan tradisional dan modern. Jual ikan. Ini udah apa? Tahu namanya. Ini ya, Ya, benar kan teman-teman? Benar nggak? Benar nggak? Coba ibu mau tanya kelompok 7. Kelompok 7 benar nggak teman-temannya? terakhir. Kelompok 3 benar nggak? Ya, lanjut. Sekarang yang kegiatan ekonomi. Dah habis itu apa ini? Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Benar nggak? Coba ibu tanya kelompok berapa ini? Satu lagi. 4, betul nggak temannya? Betul. Betulnya apa? Coba sebutin. Ini menghasilkan rasa nih. Nih. Apa? Ih, aku tulis itu ini. Kamu dikasih. Menghasilkan. Ayo, benar nggak? Kan tadi katanya benar. Benar apa? Sebutin. Ini menghasilkan rasa. Produksi, konsumsi. Lanjut lagi. Bukan contoh sepeda yang menghasilkan barang pada gambar bersamping. Apa? Ya, nelayan betul nggak? Betul, menghasilkan barang yang itu adalah. Nah, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Tepuk tangannya kurang semangat atur. Tepuk the best. Ya, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Iya. Apa ganti? Kamu kan tadi aku udah ini. Apa tuh jawabannya? Kelompok 2, ayo. Cerita yang nelayan. Buatkan contoh pada contoh yang menghasilkan jasa.
bawah. Apa amanat yang terkandung pada cerita? Kita harus melepaskan ikannya biar tidak mati. Ya? Oh, persamaannya apa? Persamaan nelayan tradisional dan modern ini. Apa? Nelayan modern menangkap ikan bumi. Persamaan apa? Nelayan modern menangkap ikan dan bom ikan dan amalidah. Kalau yang nelayan modern ada ikan, betul nggak kelompok 8? Betul nggak kelompok 8? Betul ya. Lanjut, sekarang yang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi nelayan yang menghasilkan ikan. 2. Menghasilkan barang yang mengalir. 4. Menjual ikan Yang menjual ikan. Ketiga, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang-barang gambar di grafik. Ikan sesuai dari Ada lagi masih ada? sebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa pada gambar tersebut. Memasak ikan. Kalau di sini biasa, benar nggak memasak ikan? Hah? Apa? Kira-kira yang lebih tepat? Supir yang mengantarkan Ya, sopir bisa ya. Terus apa lagi? Vicky tadi apa Vicky jawabannya? supir yang mengantarkan penumpang. Apa? Supir yang mengantarkan penumpang. Penumpang ikan. Iya. Ikan. Supir yang mengantarkan Supir yang mengantarkan ikan itu jasa. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ya. Menjual ikan atau pedagang. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangannya dulu. Terus boleh juga. Semangatin. Ya, semuanya hebat ya. Oke, sekarang Ibu ajak ya kelompoknya. Coba kelompok 8 dulu. Ayo. Kelompok 8. Ya. Sorry. Ya. Coba perhatikan dulu yang lain. Kelompok 1, 2, 3, 4. Perhatikan, benar apa enggak ya jawabannya? Sebutkan tokoh pada cerita nelayan yang terjadi. Nelayan akan istrinya dan Siapa? Ikan. Ya, benar nggak jawabannya? Benar, jawabannya kelompok. Masih benar nggak? Benar. Baik, lanjut lagi. Yang rapi. apa amanat yang terkandung pada cerita? Ya, amanatnya apa? Ia berjanji tidak memberitahu semua ini ke masyarakat agar nelayan itu
ya. Kelompok 2, kalau kelompok 2 tadi apa amanatnya? Kelompok 2, kelompok 1. Amanatnya apa? Mengingkari janji tidak memberitahu hal lainnya kepada orang-orang. Mengingkari janji tidak memberitahu. Kalau kelompok berapa? Kelompok 5 apa? Jangan suka ingkar janji. Jangan suka ingkar janji. Amanatnya itu apa? Tidak boleh berbohong. Jangan ingkar janji. Kalau udah janjinya katanya apa? Tidak akan bilang siapa padahal bilang siapa-siapa. Jadi kekayaannya lenyap. Nah, sekarang lanjut. Bawahnya ini. Ikan kegiatan ekonominya apa tadi? Produksi menangkap ikan, ya. Hampir betul, cuma kurang tepat. Menangkap ikan itu disebutnya produksi karena menghasilkan ikan. Siapa yang menghasilkan ikan? Nelayan, ya. Kalau petani itu menghasilkan apa petani? Menghasilkan beras. Berarti disebutnya produksi atau orangnya disebutnya produsen, ya. Lanjut, apa yang keduanya? Pedagang betul enggak? Pedagang juga betul, tapi disebutnya apa? Distribusi. Yang pertama tadi yang kedua, yang ketiga. Nah, kalau kalian bagiannya konsumsi, bagian makannya aja, ya. Ya enggak? Ingat, terus distribusi, yang ketiga konsumsi. Pokoknya kalian bagiannya konsumsi, yang makannya aja, ya. Oke, lanjut. Ya. Apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya. Udah apa? Ya, sudah. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kelompok 8 sudah selesai, ya. Tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Terima kasih kelompok 8. Kelompok 5, hidup. Kelompok 5. Kenalan, ya. Nelayan punya anak dan ikan ajaib tersebut. Dua, apa amanat yang terkandung pada cerita? Jangan suka ingkar janji. Iya. Benar nggak amanatnya? Kelompok 3, ya. Benar nggak kelompok 3? Kelompok 4 benar nggak? Ya dulu. Kelompok 3 benar nggak tadi jawabannya kelompok 5? Benar. Kelompok 4 benar nggak? Benar. Ya, amanatnya tidak boleh ingkar janji. Lanjut. Perbedaan nelayan tradisional dan modern. Ya, apa aja? Ini dulu. Dua, tiga,
Ya, sama-sama mencari ikan. Gimana jawabannya kelompok 6? Kelompok 6 bener gak kelompok 6? Ya? Kelompok 6 bener gak? Nah, kelompok 7 bener gak? Nah, persamaannya mencari di kelompok 8 bagaimana? Bener gak teman-teman? Nah, oke, baik. Nah, Yang rapi. Pak, sekian dari kelompok 8. Tar dulu. Langsung aja. Sekian. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk the best yang dulu buat kita semuanya. Tepuk the best. Jadi sekali itu. Ulang. Tanpa sok. Ulang. Kalau mau cepat selesai. Tepuk the best. Ya, terima kasih. Semuanya tadi sudah maju. Ya, bukan tugas kelompoknya ke ibu. Nah, sekarang kita kerjakan evaluasi dulu ya. Nanti dulu lurusin.
Tadi kita udah belajar apa sih? Udah belajar apa? Unsur intrinsik, cerita. Ceritanya tadi tentang apa? Nelayan ingkar janji. Nah, dari nelayan ingkar janji tadi ada apa tokohnya? Tokohnya nelayan ikan. Terus juga ada amanat ya unsurnya, unsur intrinsiknya. Terus nelayan menangkap ikan ada yang nelayan tradisional dan modern. Kalau nelayan modern pakai apa? Tangkapnya? Ya, siapa Anggun? Iya, pinter. Bukan harimau. Apa lagi tadi? Kalau nelayan modern? Pakai? Iya, pinter. Bom ikan. Kalau yang modern. Ada juga yang pakai apa? Pakai apa? Racun? Pakai racun ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Kalau yang persamaannya apa? Sama-sama menangkap? Pakai apa nangkapnya? Pakai jari. Kalau yang tradisional apa? Pakai apa? Pakai jalan apa lagi? Alat pancing. Iya. Terus terakhir kegiatan ekonominya apa aja? Ada produksi, terus distribusi dan konsumsi. Nah, kesimpulan hari ini kita sudah belajar dari unsur intrinsik cerita. Yang pertama apa aja tadi teh? Memang yang kedua? Yang kedua apa? Oh, yang ketiga? Adik mau jawab? Adik mau jawab? Apa, Bu? Unsur intrinsik.
belajar tentang nelayan tradisional dan modern. Apalagi kegiatan distribusi, produksi, distribusi dan konsumsi. Oke. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya nanti kita mau belajar lagi mengenai pekerjaan yang lain dan kegiatan ekonomi yang lain. Tadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang apa? Contohnya nelayan. Iya, pintar. Nah, kita mau nyanyi-nyanyi dulu ya. Ayo, nyanyi ya, bareng. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ulang ya Pak, ulang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, please ya, dulu. Dengar Pak. Udah ya. Kamu ini juga capek. Nanti kalian kalau mau selesai, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Tadi yang pimpin doa Firman ya, silakan Firman. Semuanya siap, siap, sudah siap, siap, siap pada dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.